Kedengaran semua ya. Nanti kalau misalnya suara saya itu kasih kode ya Bu Silvia. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Selamat sore. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya melalui daring dalam kegiatan rapat perdana pengurus Ikatan NSINTK Kalimantan Barat. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mau hadir dalam undangan saya ini. Jadi terima kasih kepada Ibu Silvia, Bu Indah, Bu Puji, Ibu Sari, dan Ibu Siswi yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung dalam rapat hari ini, gitu ya. Jadi tujuan dari kita rapat hari ini menindaklanjuti dari kegiatan pemilihan pengurus yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Walaupun mohon maaf mungkin hari ini Korwil kita tidak hadir karena saya sudah japri ke beliau itu, tapi memang tidak aktif sampai hari ini WA-nya. Mohon maaf gitu, kita tanpa beliau kita tetap melaksanakan rapat ini gitu ya, karena kita harus melanjutkan bergerak. Kalau kita terlalu menunggu-nunggu lalu kapan lagi gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang mau saya sampaikan di sini tentang kepengurusan yang sudah kita bentuk kemarin itu. Jadi begini aja teman-teman, saya ingin menyampaikan dulu hasil rapat yang dengan pusat kemarin. Jadi dari pusat itu semua pengurus wilayah, terutama ketuanya dengan korwilnya itu diundang untuk mengikuti rapat nasional. Jadi di dalam rapat itu dibahas semua program-program kerja NSINTK se-Indonesia, terus juga semua provinsi itu ditanya program kerjanya ya. Jadi hasil rapat di sana yang pertama itu tentang kepengurusan itu. Jadi karena kita sudah terbentuk, alhamdulillah ya Bapak Ibu, walaupun kita belum ada program kerja, tapi kita sudah terbentuk kepengurusan, artinya bahwa kita sudah ada progres pergerakan gitu. Namun kepengurusan yang kita bentuk itu harus disahkan. Jadi nanti untuk mengesahkan kepengurusan kita, untuk mendapatkan disahkan dan harus mendapat SK gitu ya. Jadi untuk mendapatkan SK kepengurusan itu kita harus membuat berita acara pembentukan. Jadi kemarin kan kita hanya membentuk saja ya teman-teman ya. Nah, jadi belum ada berita acara yang kita buat, jadi pusat pun belum bisa mengeluarkan SK. Nah, SK itu penting sekali untuk kepengurusan kita karena nanti itu adalah senjata kita dalam melaksanakan program-program. Dan SK itu juga nanti bisa kita gunakan untuk kita melakukan MOU atau kerjasama dengan organisasi lain, instansi lain. Jadi sangat penting sekali SK itu. Jadi yang pertama, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mengesahkan kepengurusan kita ini, kita membuat berita acara. Nah, berita acara ini kan biasanya kan yang membuat tentang administrasi itu sekretaris seharusnya ya, tapi karena Bu Roma tidak ada, tidak apa, kita bahas dulu aja, nanti mungkin bisa saya hubungi secara japri beliau untuk membuatkan berita acara kepengurusan kita. Itu yang pertama ya. Nanti setelah berita acara itu dibuat, barulah akan keluar SK kepengurusan kita bahwa kita sah sebagai pengurus Ikatan Wilayah
NSINTK Kalimantan Barat gitu. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, nah ini saya juga mau mengajak teman-teman untuk kita rembukan ya, sharing bersama. Nah, jadi dalam sebuah organisasi itu kan untuk menuju sukses itu tidak bisa kita bekerja sendiri. Nah, terutama saya sebagai ketua juga tidak bisa berjalan tanpa bantuan teman-teman. Jadi saya harapkan nanti pengurus-pengurus ini bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Itu yang pertama ya. Terus tuh untuk kesuksesan sebuah organisasi juga kan kita tentu tidak luput dari masalah dana gitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak, enggak ada bapaknya nih ya. Ibu-ibu, teman-teman gitu ya. Itu tidak bisa kita pungkiri, pendanaan itu tetap harus ada. Nah, karena kan nanti dalam membuat berita acara saja nanti kita itu harus ada cap. Nah, cap itu kan tentunya harus kita buat, ada biayanya gitu ya. Nah, jadi inilah saya mau mengajak teman-teman bagaimana nanti solusi kita. Kalau masalah logo itu sudah ditetapkan dari pusat bahwa logo NSINTK itu sudah ditetapkan yang seperti biasa kita lihat ya, yang dari pusat itu. Cuman cap itu boleh disesuaikan. Jadi capnya nanti disesuaikan dengan kepengurusan kita, ada nama provinsinya gitu. Jadi nanti di capnya tuh ada pengurus wilayah ikatan NSINTK Kalimantan Barat gitu di capnya itu. Karena kan berita acara itu harus ditandatangani oleh Korwil dan harus ada capnya gitu. Nah, jadi untuk masalah keuangan ini bagaimana teman-teman? Sepertinya kan kita dulu nih sebagai pengurus harus bergerak dulu, inisiatif dulu, karena nanti sih bisa sambil berjalan kita mencari dana dari lain, sumber dana lain gitu ya. Kalau di pusat itu mereka pendanaannya itu dari hasil penjualan baju seragam batik Ciprat itu sama baju seragam apa ya? Ada 2 kayaknya baju seragam yang dijual di pusat itu. Jadi keuntungannya itu masuk dalam ya. Kaos mungkin kan ada yang baru tuh kaos. Ya, kaos. Jadi itu ya betul Bu Puji, sepertinya kaos lah. Nah, jadi keuntungan dari penjualan seragam itulah dimasukkan ke dalam kas pusat, kepengurusan pusat. Sementara ini mungkin dananya masih dari situ. Nah, jadi untuk kita ini kan, kita yang hadir di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berenam saja. Gimana solusinya nih teman-teman? Untuk sementara, ya, untuk pembuatan cap terutama dulu kan ya? Gimana nih Bu Indah, silakan, atau Bu yang lain, Bu Puji, Bu Sari, Bu Muainun, Bu Siswi. Jadi boleh mungkin coba ada Bu? Ya silakan Bu Puji. Sebenarnya sih itu kan memang semua perlu biaya ya bagaimanapun juga. Ya. Karena memang dari awal ya memang harus, karena kita yang punya ya kita yang memang harus bergerak dulu. Menurut saya mungkin bisa patungan dulu apa gimana ya? Ya. Kalau menurut saya pribadi patungan dulu, karena memang paling enggak untuk ATK segala macam itu kan pasti nantinya diperlukan, perlu biaya gitu. Iya. Kalau teman-teman setuju ya seberapalah gitu. Tapi ditentukan aja supaya tidak istilahnya kayak sukarela gitu. Misalnya ditentukan 1 orang 50 atau bagaimana, atau ya terutama kayaknya pengurusnya dulu atau gimana gitu ya, atau semua anggota IN atau bagaimana, saya juga kurang. Intinya dari kita dulu lah, saling, artinya dari diri kita sendiri, kita masing-masing ini mesti ya mau nggak mau sih itu cek-ceknya ya kumpul duit dulu, entah seberapa, kira-kira perlunya berapa. Nanti setelah itu kan kalau kita udah punya cap, udah punya ini itu ada programnya, kayaknya baru kita bisa istilahnya kayak apa ya, mencari dana gitu loh, usaha dana gitu, bagaimana caranya ke depannya.
Itu kalau Iya, iya. menurut saya pribadi sih. Ya, iya Modal bagus. dari kita Kita dulu. ya. Terima kasih Bu Puji, masukannya kita tampung dulu ya teman-teman. Yang lain bagaimana? Mungkin ada tambahan, silakan Bu. Kalau saya sih Bu Tini, Ya. kita lihat IN yang di Kalbar ini ada berapa orang? Kalau yang di grup kita itu ada 25. Tetapi Nah. yang terdaftar di pusat itu yang mengisi data kemarin yang diminta Bunda Eko hanya 14. Oh gitu. Yang lain Untuk yang itu pengurus 25 ikut semua. Ya sudah termasuk dengan pengurus. Pengurusnya itu kan cuman berapa? Enggak sampai 20, enggak sampai 25 kan, 1 2 3. 10 pengurusnya. Memang kita inilah seharusnya kan kepengurusan ini juga sebenarnya kalau masih mau ditambah bisa gitu. Cuman nih yang hadir aja tidak ada, jadi gimana kita mau menambah? Jadi saya tutup saja sampai kemarin kan video kepengurusan itu belum saya sharekan ke pusat. Karena Bunda Eko menyampaikan begini, Bu Tini kita tunggu dulu sampai peserta yang lain hadir, nanti kita masukkan gitu. Jadi tapi tidak ada pergerakan sama sekali kan. Bu Maria juga tidak ada hadir hari ini. Jadi saya rasa sudah cukuplah kepengurusannya sementara. Nanti video pengurusan itu akan saya rampungkan, saya kirim ke pusat. Kalau memang sudah deal ya. Yang hebat Bu Maria, apa itu harusnya masuk. Nah itulah, tapi beliaunya tidak hadir, gimana kita mau masukkan dalam pengurusan? Ini udah tua nih, pensiun. Tapi harus Bu Indah. Justru kami semangat nih, ada yang senior-senior ikut di kepengurusan kami. Belakang saya itu sebenarnya enggak usah. Enggak, saya justru semangat didukung dengan yang seniornya. Ya Bu Saria? Iya, benar. Gimana Bu Sari pendapatnya tentang keuangan ini? Ya, menurut saya sih jalan satu-satunya memang dari pengurus dulu, inti dulu berkorban nih. Iya betul. Oke, Bu Yeni sudah masuk. Assalamualaikum Bu Yeni, silakan masuk Bu. Gangguan kah? Bu Siswi, gimana Bu Siswi bendahara kita nih? Nah, Bu Siswi, gimana pendapat Bu Siswi? Suaranya kayaknya masih di mute tuh, suaranya Bu Siswi. Enggak kedengaran ya? Ya. Di unmute ya? Ya, silakan Bu Siswi. Enggak kedengaran ya? Enggak keluar suaranya Bu Siswi. Enggak keluar Bu Siswi suaranya. Pakai headset mungkin ya? Soalnya punya saya juga rusak itunya, laptop saya nih kalau tidak pakai headset tidak keluar suara. Coba dibuka Bu Siswi, coba di mute lagi. Speakernya mungkin bermasalah ya. Coba Bu Siswi keluarkan suaranya lagi. Oh iya, enggak kedengaran ya. Bermasalah ya sepertinya Bu suara speakernya ya. Nanti kalau tiba-tiba udah mati kita ketemu lagi ya, karena waktu 5 ya menit. nanti ya. Saya ingatkan teman-teman nanti kalau misalnya tiba-tiba kita keluar terlempar artinya waktunya sudah habis, kita masuk lagi dengan link yang sama ya. Nah, karena kan kita ini gratis, jadi per 45 menit mati gitu Zoom-nya ini. Jadi nanti kita langsung masuk lagi. Bu Siswi enggak kedengaran suaranya ya. Jadi gimana nih? Bu Yeni mungkin? Ya, Bu. Oke. Ibu menyimak ya, Bu? Kedengaran ya, Bu?
Ya, barusan bisa masuk nih, Bu, setelah usaha yang cukup panjang. Ya, tidak apa. Jadi Bu Yeni sudah dengar suara kami semua kan? Ya, nggak putus-putus sih, tapi masih bisa dengar. Oke, jadi kita ini lagi membahas masalah keuangan karena kan sebuah organisasi itu tidak bisa luput dari masalah uang putus. itu kan. Iya. Agak Jadi putus-putus nih, Bu. Terus Jaya ngomongnya agak putus-putus. Oh ya, jadi kita ini mau mencari solusi untuk di awal kepengurusan kita, pendanaan nih. Tadi saran dari teman-teman bagaimana kalau kita iuran dulu dari anggotanya, karena kita dululah yang bergerak gitu. Nah, jadi dari anggota ini iuran dulu, karena kan yang pertama saja kita harus membuat cap untuk membuat berita acara kepengurusan kita itu. Nah, jadi saran tadi kawan tuh kita tetapkan berapa. Jadi memang kita dululah intinya dari penggerak ini dari pengurus ini bergerak untuk mengumpulkan dana. Nanti kelanjutannya kita cari solusi dari mana pendanaan selanjutnya gitu, Bu Yeni. Jadi menurut Bu Yeni gimana? Saya bacakan di chat ya. Bu Yeni setuju. Oh Bu Yeni ya. setuju karena tidak nggak apa iuran dulu. Boleh di chat. Bu Siswi juga setuju iuran dulu dari pengurus. Dibalas ya, saya chatnya ya. Oke, jadi kita ambil keputusan itu ya. Ya. Mungkin terdengarkan ya, Bu Siswi sama Bu Yeni, kedengaran suara kami ya? Terdengar. Tapi kalau panjang ngomongnya terdengar, kalau pendek tuh putus-putus. Oke. Iya, Bu Yeni. Oke. Sama Bu Siswi ya, benar. Bu Ainun juga, berarti kita ini ya. Suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Bu Silvi juga kan? Iya dong. Iya teman-teman, saya perlu ingatkan juga ini hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ini berkat kerjasama kita juga, terutama dibantu dengan Bu Silvia nih. Jadi Bu Silvia yang sudah membackup kita di Zoom-nya ini ya. Jadi tanpa beliau juga tidak akan sukses acara ini. Terima kasih Bu Silvia. Sama-sama Bu, saya juga lagi belajar, makanya masih ini. Oh gimana caranya? Masih sambil belajar. Ya, saya sengaja memang mulai mengaktifkan gitu. Jadi mulai mengaktifkan tugas-tugas kita di kepengurusan kita mulai hari ini gitu. Jadi saya tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan ibu-ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya. Baiklah Ibu-ibu, jadi kita sepakat ya, kita bergerak dulu, dari pengurus dulu, kita mengumpulkan iuran, nanti bisa kita kumpulkan ke bendahara, ke Ibu Siswi. Jadi mungkin melalui transfer sementara, jadi kita tetapkan saja berapa kira-kira ya Bu ya? Berapa ya? Berapa kira-kira ini? 10.000 bagaimana? Cukup nggak kira-kira? Kalau hanya kita kan pengurus intinya 10 ya? Iya. Kalau 10 kali 5 baru 500 ya? Kira-kira untuk langkah awal cukup gitu ya? Gimana? Kalau 500.000 kira-kira apakah kan nanti untuk ATK, untuk ya memang sih ya nggak banyak sih, tapi kan bagaimana kalau 50.000? Cukup lah, 10 kan 500. Ya. Buat cap cukup lah. Ya. Saya juga setuju. Yang lain gimana? Setuju ya? Oke ya? Oke, setuju. Jadi nanti Ibu Siswi kirim rekeningnya ya. Nanti kita akan transfer ke Bu Siswi. Nanti Bu Siswi kan yang jadi bendaharanya, jadi mengelola keuangannya. Nah, terus nanti langsung bahwa memang kegiatan NSINTK ini banyak sekali mendukung kegiatan-kegiatan untuk membangun pendidikan PAUD gitu. Nah, jadi gimana ya? Kita ini kan mau mendukung juga program organisasi kita, dan kita juga membawa nama provinsi. Jadi bagaimana caranya, walaupun kita mungkin tidak bisa sehebat yang rekan-rekan yang sudah bergerak, yang sudah banyak programnya, tapi paling tidak kita ada pergerakan, pergeseran, terus tuh
membuat program-program yang bermanfaat lah untuk orang lain dan dunia pendidikan gitu teman-teman. Jadi penting sekali ini rapat bulanan rutin ini penting sekali untuk menjaga stabilitas organisasi kita gitu. Nah, jadi kalau memang setuju kita tetapkan maunya kapan gitu. Nah, silahkan mungkin dari rekan-rekan yang lain ada masukannya. Bu Indah dah keluar nih. Belum masuk lagi. Maunya waktu yang tepat itu kira-kira kapan gitu. Kalau minggu kedua gimana? Kalau minggu pertama itu biasanya takutnya masih sibuk. Ya. Oke, rapat rutin itu minggu kedua bagaimana teman-teman? Hari apa? Hari Sabtu pagi minggu kedua bagaimana? Sabtu pagi minggu kedua bagaimana? Oke. Coba. Saya sih oke saja ya minggu kedua harinya Sabtu ya. Nah, jamnya kira-kira seperti ini atau bagaimana? Kalau pagi ya. Oh. Kan pagi, Sabtu pagi. Kalau Ya. pagi Oh, kami Sabtu pagi izin, ya? Bunda. Ada yang izin tuh Kalau kalau ini pagi. kalau pagi kami izin ya. Nah, kalau Sabtu sore mungkin jam-jam Seperti segini. Jam-jam segini. Kalau di atas jam 3 mungkin bisa. Oke, ya bolehlah kalau setuju nih semua silahkan yang berarti ada pendapat lain. Sabtu sore ya. Nah, udah deal ya. Nanti kita akan hasil rapat kita ini akan dibuatkan notulen nanti kita sebarkan ke teman-teman yang tidak hadir ya. Jadi kayak Bu Umi kan sudah izin ke saya, Bu Dewi sudah izin tidak hadir. Artinya bahwa mereka memang ada niat untuk mengikuti kegiatan kita, mendukung semua yang kita lakukan hari ini gitu. Jadi deal ya, minggu kedua Sabtu sore. Setengah 4 mungkin ya, setengah 4 mungkin. Kayak tadi ya, pas ya. Pas seperti hari ini ya. Nah, jadi rutin setiap bulannya walaupun Gimana? Jadwalnya mungkin bisa misalnya jam 3 gitu, tapi maksudnya habis sholat yang jam 3 itu terus Asar. memang sih mulainya kan nanti itu kalau mulainya kalau di jadwal itu 3:30 mulainya itu Bang udah lebih ngumpulkannya itu mau agak lama ya. Oh iya. Maksudnya jam 3 itu paling nanti mulainya pun 3:15, bahkan bisa 3:20 karena sambil nunggu kawan-kawan kan. Iya boleh juga. Nah, jadi yang jelas sih setelah sholat lah ya. Iya. Iya. Oke, baik bisa diterima Bu. Jadi kita dealkan saja ya. Walaupun kita belum punya program kerja, artinya belum jalan nanti program kerja kita itu. Tapi setiap bulannya kita harus tetap mengadakan rapat supaya kita tahu sampai di mana progres kegiatan organisasi kita gitu ya. Nah, jadi itu selanjutnya saya ini langsung saja ya. Nanti kita cepat ke cepikinya. Jadi untuk selanjutnya yaitu membuat program kerja tahun 2021. Nah, jadi saya kemarin waktu rapat dengan pusat itu saya melihat contoh-contoh dari provinsi lain. Memang kalau melihat orang yang sudah berjalan itu rasanya iri ya teman-teman. Mereka itu bisa cepat mengadakan program, tapi kita tidak usah berkecil hati karena sudah termasuk hebat. Kalbar ini sudah membentuk kepengurusan, cuman belum disahkan aja dengan SK-nya karena kita belum menyerahkan berita acara itu. Kalau dari provinsi masih ada sih provinsi lain yang bahkan belum membuat kepengurusan mereka sama seperti kita sama sekali belum bergerak. Yang dari Papua aja bapak-bapak kemarin itu dia menyampaikan bahwa kesulitan sekali dia mengumpulkan teman-teman rekan-rekan NSIN di daerahnya karena memang letaknya jaringannya juga susah, jadi
sampai hari kemarin waktu rapat itu dia tidak bisa menghubungi rekan-rekannya, jadi belum ada progres sama sekali. Jadi dia hanya masih menonton saja kegiatan provinsi lain gitu. Nah, jadi saya juga kan ditanya sama ketua Ibu Rita Runisa itu ya. Jadi bagaimana Kalbar? Jadi saya sampaikan saja keadaan kita yang kondisi kita. Saya sampaikan kemarin itu bahwa kita sudah terbentuk kepengurusan tapi belum membuat berita acara. Terus tuh untuk program kerja saya bilang saya belum bisa menyampaikan karena saya belum ada rapat dengan pengurus yang lain. Dan saya janji memang ke beliau bahwa dalam minggu ini kami akan rapat, kata saya bilang gitu. Jadi itu saja progres kita kemarin di pusat sana. Jadi harapannya sih gini ya, ibu-ibu kita nih tidak usah juga terlalu membebani, membuat berat kita, karena kan kita sama-sama tahu ya, kita ini juga sibuk semua, banyak kesibukan ya. Selain bertugas mengajar semua, kita juga kan di rumah juga banyak juga tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai organisasi kita ini membuat beban kita, memberatkan kita bawa santai saja, tetapi ada progres. Kita tidak harus lari terbang seperti provinsi-provinsi lain. Mungkin kita cukup berjalan pelan aja dulu, pelan-pelan, tetapi ada progres gitu ya. Jadi ini sudah bagus kita. Kita sudah membentuk kepengurusan, bahkan sebentar lagi kita akan membuat berita acara, SK akan keluar. Nanti setelah waktu penyerahan SK itu ada pengukuhan. Jadi kita ada acara pengukuhannya ya. Nah, jadi nanti saya kalau sudah dibuat berita acara akan saya sampaikan ke pusat. Pusat itu akan menjadwalkan kita, mengukuhkan kita. Jadi nanti mungkin kolektif, tidak hanya kita saja, mungkin berbarengan dengan provinsi lain, dikukuhkanlah kita, disahkan kepengurusan kita gitu. Jadi kita pelan-pelan saja. Jadi harapan saya hari ini kita sudah ada program kerja, tidak usah banyak-banyak teman-teman. Jadi kemarin itu kalau contoh di provinsi lain kan kita terakhir ada kegiatan PBA tuh, ya Bu Puji. Jadi yang untuk perwakilan dari Kalimantan Barat itu saya dengan Ibu Puji. Jadi harapannya dari kegiatan PBA itu bahwa saya dengan Bu Puji itu mendesiminasikan kepada yang pertama itu rekan-rekan NSIN dulu. Jadi mungkin itu dulu program kita. Jadi materi yang sudah kami terima dengan Bu Puji, kami bagikan kepada rekan-rekan NSIN TK dulu. Itu mungkin program pertama ya. Selanjutnya mungkin yang lebih luas lagi mau mengadakan program apa, silahkan teman-teman. Mungkin ada idenya. Kalau saya lihat yang provinsi lain, wah luar biasa, hebat-hebat ya, iri kita kan. Tapi kita jangan putus jangan patah semangat atau berkecil hati. Kita juga bisa asal kita punya keinginan dan kemauan, insya Allah bisa jalan, semangat gitu. Jadi kalau di Aceh itu ada program unggulan ya. Mereka itu pertama ada kegiatan PBA ini, mereka ada program Kinmaster tuh, pelatihan Kinmaster. Terus tuh mereka ada BBE, bincang-bincang edukatif di daerah dia. Terus mereka juga ada bahasa Inggris dasar ya, karena mereka ada guru bahasa Inggrisnya di Aceh sana itu. Terus mereka juga ada kegiatan namanya berbalas pantun menggunakan bahasa daerah mereka. Jadi program unggulannya itu luar biasa lah yang Aceh itu. Kalau Kalimantan itu yang sudah bergerak cepat itu Kalimantan Kalteng, Kalimantan Tengah. Mereka itu sekarang sudah menyelesaikan PBA sama Kinmaster gitu. Jadi kita tidak usah muluk-muluk, tidak usah memberatkan, yang penting kita berjalan dulu nih organisasi, karena kita ini kan membawa nama provinsi ya. Jadi saya harap paling tidak berjalan lah gitu. Syukur-syukur kita bisa berbagi ilmu dulu untuk rekan-rekan di organisasi kita, NSINTK yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan kemarin, bisa kita bagikan ilmunya ya Bu Puji ya. Selanjutnya mungkin bisa lebih diluaskan mau ke kabupaten masing-masing atau bagaimana, kita sharing di sini programnya. Jadi silahkan ya ibu-ibu yang ada ide mungkin, atau mau membuat program unggulan yang ciri khas Kalimantan Barat juga boleh. Tidak usah banyak-banyak lah, 2-3 untuk tahun ini boleh lah, atau 1-2 boleh, silahkan.
Mungkin ada yang mau menyampaikan ya? Bu Puji? Gimana Bu Puji? Siap enggak Bu Puji? Siap enggak ya? Siap lah untuk maksudnya kan untuk Siap. Gini Bu Puji, kalau misalnya kita berdua ini tidak sanggup pesan yang dari pusat itu, kita bisa minta bantuan narsum dari pusat. Cuman kalau PBA itu kita ngantri dulu karena kan banyak provinsi yang daftar tuh. Nah, jadi kita dapat urutan berapa nanti. Nah, mudah-mudahan cepat bisa. Tapi kalau dianggap kita mampu, sanggup, boleh kita narsumnya sendiri dari Kalbar. Untuk sertifikatnya itu nanti yang mengeluarkan pusat. Kalau memang ada kerjasama dengan pusat. Tetapi kalau memang kegiatan itu kita lakukan sendiri, kita boleh mengeluarkan sertifikat sendiri. Tapi nanti ada barcode-nya khusus tuh. Ada saya catat kemarin tuh. Nah, jadi silahkan mungkin ada program-program yang lain ya. Nah, ada saya catatnya. Sertifikat pelatihan yang diselenggarakan atau dibuat wilayah kalau berhubungan dengan pusat, kerjasama dengan pusat, artinya sertifikatnya dikeluarkan oleh pusat, ditandatangani oleh ketua pusat. Tetapi kalau memang provinsi mengadakan sendiri, boleh juga ditandatangani oleh ketua provinsi gitu. Nah, jadi mungkin ada ide, Bu Indah, mau program apa nih yang unggulan? Tidak usah banyak-banyak lah kita nih. Yang penting Tuh, kita Bu Yani udah kasih masukan tuh Bu. Oh iya kah? PBA kah? Kata Bu iya. Yeni. Boleh juga. PBA dulu. Iya, PBA aja dulu. Karena kita melibatkan teman satu Kalbar kan istilahnya untuk IN sekalbar. Jadi gimana caranya biar menarik gitu loh maksudnya. Teman mau gabung semua. Nah, itu kan biar gimana caranya biar teman itu mau gabung semua. Kan itu PR kita ya. Kita mengadakan kegiatan biar pesertanya itu PBA. Jadi saya ini program yang pertama adalah PBA khusus ya. Khusus untuk IN Kalbar dulu ya. Pengurus IN Kalbar, pengurus dan anggota ya. Nah, jadi kita fokuskan dulu untuk mendiseminasikan, desiminasikan apa desiminasi? Apa Bu? Desiminasi. Desiminasi ya? Iya. Bunda, Bunda Tining. Ya, kalau yang apa tuh KineMaster tuh Bunda itu juga antri ya? Iya, antri. Bisa enggak kita misalnya ya ini cuman itu ya, maksudnya kalau Bunda Sulis ya? Bunda Sulis. Kalau Bunda Sulis itu misalnya sibuk, ada enggak yang lainnya selain Bunda Sulis gitu Bang? Kalau kita misalnya sanggup, bisa kita sendiri saja. Karena kan gini Bunda, kalau nggak salah saya sih, karena kalau di PBA itu kan nanti juga ada, maaf ngomong ya, kalau saya ini istilah kata kami ini buta kayu, buta batu. Jadi itu kan waktu buat PBA itu pakai apa ya, edit. KineMaster. Pakai KineMaster. Jadi ntar loh. Atau begini ya. Ya silakan lanjutkan Bu. Jadi waktu nanti kan pas PBA itu tetap ngasih tugas. Sementara di tugas itu ada kayak saya kemarin tuh sampai aduh beneran kebingungan. Soalnya saya nggak paham banget tentang KineMaster. Untungnya guru saya itu ya bisalah KineMaster sikit-sikit. Jadi dia yang bantu editkan gitu. Mungkin kalau misalnya ada tutor sebaya yang bisa untuk KineMaster, mungkin langkah pertama KineMaster dulu apa gimana ya? Karena nanti ketika PBA, desiminasi PBA, lalu diberi tugas untuk buat itu, yang video pembelajaran itu, kalau saya pribadi sih awalnya kebingungan.
Gitu Iya, kalau iya, iya, menurut. paham, Bu Puji. Oke, oke. Oke. Jadi, Bunda Tini. Halo, ya, ya, Bunda silakan. Tini. Ya, Bu ya, Puji, Bu Puji nggak Boleh usah usul enggak? boleh. Silakan. Gimana kalau masalah pelatihan khusus untuk yang kita Kalimantan Barat ini untuk Kinemasternya kan Bunda Tini udah jago tuh. Coba yang PPG kemarin kan udah mulus kayaknya video tuh. Ya. Insya Allah bisa. Bu Yeni juga Nah, nih. Bu Yeni itu masternya juga, Kin Master nih. Pokoknya. Gini. kayaknya Ya, video tuh udah mulus tuh. tadi saran Bu Puji itu bagus juga. Memang betul. Jadi PBA itu di ujung kegiatannya itu ada menggunakan Kin Master. Jadi alangkah baiknya mungkin di awal itu Kin Master dulu baru PBA. Karena kan kalau PBA itu semua pembelajaran berbasis aktivitas. Jadi kita itu disuruh merancang pembelajaran yang melibatkan dengan anak. Kita disuruh membuat kayak jaring laba-labanya. Nah, jadi kita membuat jaring laba-laba skema pembelajarannya itu. Nanti dari yang sudah kita buat rancangan yang sudah kita buat itu kita tuangkan ke dalam video. Boleh menggunakan Kin Master atau yang lain-lain yang lain-lain boleh. Nah, jadi kayaknya sih memang untuk program kerja tuh di awal Kin Master dulu lah ya. Kalau Kin Master kita sudah sukses, itu PBA lancar itu. Gimana? Boleh. Iya Bu, itu menurut saya karena saya kemarin itulah karena saya kan nggak ngerti Kine Master. Tahu-tahu suruh buat kayak gitu. Untung Miss Yani itu ya lumayan, puji Tuhan bisa lah daripada saya. Mana saya tahu green screen segala karena sebelumnya saya nggak ikut. Mungkin teman-teman ada yang ikut pelatihan itu. Cuman saya kan kemarin agak vakum agak lama gitu. Ini karena saya belajar dari pengalaman saya sendiri, Bunda. Ya, betul. Saya juga merasakan kan, memang kalau kita yang pemula harusnya Kin Master dulu. Jadi untuk Kin Master ini, kita sekarang gini Bu, program kita ini kita fokuskan untuk meningkatkan kompetensi INNS di Kalbar dulu aja lah ya. Jadi jangan keluar dulu. Gimana, setuju kan? Nah, jadi kita gembleng dulu kita ini nanti setelah kita mahir, jadi kita bisa bergerak keluar nih dari NSIN Kalbar. Bisa dimulai dari beberapa kabupaten dulu, tidak harus serempak semua kabupaten seluruh Kalbar. Kita pilih saja nanti kabupaten-kabupaten mana yang memang enak diajak untuk kerjasama, terutama kita ini kan harus melibatkan instansi lain atau organisasi lain, terutama IGTKI lah. IGTKI itu adalah organisasi tertua, organisasi yang melahirkan kita ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali harus untuk kerjasama dengan organisasi IGTKI itu. Nah, jadi betul kita Kin Master aja. Cuman ini narsumnya ini, kalau kita minta narsum dari pusat itu ngantri, karena banyak provinsi yang mengajukan Kin Master. Nah, kalau misalnya siap narsumnya kita, Bu Yeni siap tidak ya? Insya Allah, jadi kita Insya Allah kita berdua ya Bu, kita sharing-sharing saja kan, kita kan keahliannya kan beda-beda nih, mungkin ada pendapat yang lain yang beda, ada kepintaran di yang lain gitu ya Bu. Jadi kita bentuknya workshop saja. Kalau pelatihan itu kan harus fokus satu instruktur ya kalau pelatihan ya. Kalau kita workshop kita kerja sama. Gimana Bu? Setuju Bu, boleh. Tapi nanti saya coba konsultasikan dengan pusat ya. Karena semua kegiatan kita ini kan harus dilaporkan. Kalau mereka bilang boleh, katanya kita narsum kita sendiri, kita jalan. Nah, terus tuh nanti kan ini ada sertifikatnya itu, Bu Yeni. Kalau workshop itu samakah dengan pelatihan tuh anunya? Sertifikatnya ya? Kalau workshop itu ada jamnya enggak? Itulah Bu Yeni, mana Bu Yeni tadi? Kalau pelatihan kan biasanya ada jamnya. Ada jamnya, ya. Itu yang bikin lebih misalnya kayak lebih menarik ya, karena bagi teman-teman yang
biasanya PNS itu ada. Ya, maksudnya bermanfaat itunya sertifikatnya. Jamnya gitu. Itu. Jadi kalau bisa pelatihan lah judul kegiatan kita itu supaya ada jamnya, nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mau mengaju ke pangkat ya, yang PNS. Nah, atau nanti juga berguna yang PPG itu, karena jamnya itu juga dihitung. Walaupun kita tidak PNS, kalau kita ikut PPG itu, jamnya juga dihitung, jadi ada manfaatnya. Saya yang undang dia, kawan-kawannya. Oke, jadi Kinmaster dulu ya. Pertama ya, Bu Yeni siap ya. Sama saya insya Allah siap dengan Bu Yeni. Nanti kalau memang narsum dari pusat mau membantu, alhamdulillah. Kalau tidak, kita ayo maju semangat. Kita jalan aja. Walaupun tanpa narsum pusat. Yang penting kegiatan kita laporkan. Tapi pasti pusat itu akan merespon kita. Saya paham sekali mereka itu. Jadi mereka itu sangat mendukung semua kegiatan kita, bahkan mereka kalau sebisa mereka membantu, mereka akan membantu. Bahkan link Zoom itu boleh kita pinjam punya pengurus pusat, kalau memang kita kesulitan, karena kan kita ini gratis, putus-putus. Kalau punya pusat itu kan berbayar. Jadi bisa kita pinjam kalau mereka tidak antri gitu ya. Izin Bu Tini. Ya, silakan. Yang saya tanyakan, mengapa kita harus pakai Zoom ya Bu ya? Kenapa kalau nggak pakai Google Meet saja gitu? Kalau Google Meet itu kan lama, kita nggak perlu pakai punya pusat. Maksudnya nggak perlu juga waktunya yang pakai 45 menit gitu Bu. Itulah karena gini Bu, ya kita ini kan pengalaman kita nih belum ada sampai ke sana, jadi kebiasaan menggunakan Zoom. Saya aja nih belum aktif, belum terlalu menggunakan Google itu, tapi boleh dicoba nanti. Kan kebetulan nih divisi IT-nya kan Bu Yeni, nanti Bu Yeni kan bekerja sama dengan Ibu Sylvia. Nah, saat ini untuk penyelenggaraan kegiatan kan tentunya Ibu Yeni dan Bu Sylvia nih yang kerjasama nanti. Nah, jadi terserah saja mau menggunakan Google Meet atau Zoom, yang mana yang lebih enak ya Bu Sylvia ya. Iya. Jadi hari ini kita difasilitasi oleh Bu Sylvia nih hari ini. Saya sengaja nih ngajak Bu Sylvia. Jadi Bu Sylvia nih yang menyiapkan Zoom kita, Bu Sylvia nih. Nah, jadi itu bisa diatur lah nanti Bu Yani ya. Sip. Oke. Jadi yang pertama ini Kinmaster desiminasi. Ini sih bukan desiminasi ya. Kalau Kinmaster ini pelatihan memang karena kami belum yang desiminasi itu yang PBA. Jadi yang pertama pelatihan Kinmaster untuk INNS saja dulu. Yang kedua PBA. PBA juga mungkin kita desiminasikan dulu untuk IN sama NS dulu aja ya Bu Puji ya. Ya Bu. Nanti kalau sudah mahir, silakan mau masuk ke kabupaten masing-masing, boleh. Mungkin ada program lagi 3? Ini udah 2 dah. Nah, ini Bu Sylvia sudah ngasih aba-aba, tinggal 9 menit lagi. Jadi 1 program lagi gimana Ibu? Ada yang memasukkan? Kalau tidak ada, cukup 2 dulu. Itu mungkin itu dulu Bu. Setelah ini nanti kita kan pertemuan bulan depan, mungkin ada teman lain yang punya usul. Ya boleh. Sementara mungkin bisa ini aja dulu. Oke. Iyalah kalau begitu. Jadi kita sudah ada program kita sudah membentuk kegiatannya, terus jadwalnya. Waktu kegiatannya ini kira-kira mau dibuat kapan? Untuk Kinmaster kira-kira waktunya kapan yang akan kita laksanakan? Nah, jadi nanti lengkap saya datanya, tinggal saya serahkan ke pusat. Mau kapan kita kira? Kalau April ini kan kita puasa ya. Mei Lebaran. Nah, kayaknya ini kita lagi sibuk akhir tahun ajaran ya. Mei Lebaran, Juni sebelum isi rapot. Nah, Juli perpisahan virtual. Kalau awal tahun ajaran sibuk menerima murid. Akhirnya ada jadi. Pas liburan bagaimana? Pas liburan. Oh iya, mantap pas liburan tuh. Aja. Oke. Pas liburan berarti sekitar bulan Juni ya.
Kalau kami libur di kampung nggak ada sinyal. Siapa tuh? Bu Manjat Puji. pohon, Bu Puji. Sinyalnya dibawa pulang kampung lah Bu Puji. Kita kemarin itu Bu Puji berapa hari kita jadwalnya ya, lupa saya. Nah, jadi kalau PBA itu 2 kali aja Zoom-nya. Selanjutnya itu tugas mandiri. Nanti tugasnya itu harus di share di medsos. Jadi oh iya, Bu buat channel YouTube. Iya, lupa saya. Kalbar. Bu Yeni nih tugasnya divisi IT ya. Jadi tugas Bu Yeni itu membuat membuat YouTube ikatan kita, membuat YouTube, membuat Facebook dan Instagram. Nanti semua kegiatan kita share di situ, termasuk hari ini. Hari ini sudah saya tugaskan Bu Silvi untuk merekod rapat kita ini. Jadi nanti hasil rekod ini akan saya kasih judul, saya buatkan video. Kita share di YouTube kita, nih rapat perdana ini. Jadi rapat perdana ini direkam ya ibu-ibu semua. Nanti saya buatkan judul pakai KineMaster. Nah kita sharekan linknya, nanti pun saya kasihkan ke pusat supaya memang kita ada kegiatan gitu ya. Jadi siap Bu Yeni ya, buatkan YouTube, Facebook sama Instagram. Oke, siap, mantap Bu Yeni. Nah, jadi nanti hari ini saya buatkan dulu rekod video ini, saya buatkan judulnya, nanti saya kasih Bu Yeni. Jadi rapat perdana ini kita akan luncurkan di YouTube kita. Jadi namanya itu namanya itu Pengurus Wilayah Ikatan NSIN-TK Kalimantan Barat. Bukan jadi ikatan aja, nggak usah pakai pengurus. Kalau ikatan kan kegiatan semua anggota segala bisa masuk. Ya. Gimana ya? Nanti kita nengok di nengok yang sudah jalan ya. Apa saya tanya dulu? Tapi ada kabupatennya maksudnya. Ada pengurus wilayah. Mereka selalu menyapa kami itu pengurus wilayah. Atau ikatan NSIN-TK Kalbar gitu kah? Nanti ditanyakan dulu. Nah, nanti saya tanyakan dulu lah ya. Oke, tanyakan jadi dulu pastinya apa. Ya, jadi yang rapat kita hari ini juga sudah ada videonya, nanti saya sharekan. Jadi kawan-kawan yang tidak ikut rapat hari ini kan bisa menyaksikan apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, jadi termasuk masalah keuangan tadi ya sampai akhir kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan bisa ditonton kawan-kawan yang tidak ikut hari ini. Jadi mereka juga bisa mendukung apa yang akan kita lakukan. Jadi harapan saya, marilah kita berpegang tangan untuk mensukseskan kegiatan di organisasi kita, teman-teman, sahabat-sahabat saya. Nah, jadi tanpa kerjasama yang baik, tidak mungkin sebuah organisasi itu berjalan lancar, menjadi besar. Jadi niat kita adalah niat yang baik. Mudah-mudahan mudah-mudahan niat baik kita ini kan untuk meningkatkan kompetensi kita yang pertama dulu ya. Nah, setelah itu bisa memberi manfaat di luar NSIN TK gitu ya. Jadi kita kita mantapkan dulu pengurus dan anggota kita. Setelah itu baru kita memberi manfaat di luar kepengurusan kita gitu ya. Nah, jadi saya yakin kalau niat kita baik, insya Allah dipermudah segala kegiatan kita ini. Jadi mungkin sudah semua ya kita bicarakan agenda hari ini. Jadi yang pertama tadi untuk membuat berita acara, kedua masalah keuangan juga sudah deal, yang ketiga jadwal untuk rapat rutin juga sudah kita tetapkan, dan bahkan program kerja tahun 2021 juga sudah kita buat, walaupun baru 2 program kerja tapi itu sudah luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Walaupun hanya berdelapan nih kita hadir di sini, kita sudah bisa membuat program kerja kita. Mudah-mudahan langkah awal ini langkah awal yang baik untuk organisasi kita ya, Bapak Ibu, ibu-ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya. Jadi mungkin ini saja sementara hari ini yang kita bahas. Nanti kita akan ada pertemuan di bulan depan, minggu kedua, Sabtu sore. Nanti undangannya tetap akan di grup ada. Saya juga harus menghubungi sekretaris harus tahu nih kegiatan kita kan, karena dia yang surat menyuratkan beliau nanti.
Nah, jadi mungkin ada yang mau disampaikan oleh rekan-rekan yang lain sebelum kita tutup kegiatan, silahkan ya. Ada yang lain? Ayo. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Mantap, sudah cukup ya? Oke, sudah cukup hari ini ya. Sudah agenda sudah terlaksana semua hari ini. Tinggal nomor rekening nanti. Nomor rekening Bu Siswi. Jangan lupa di-share di grup kita aja. Tidak perlu ya membuat grup WA baru ya. Sahabat-sahabat. Supaya anggota juga tahu kan? Nggak usah Bu, pakai grup yang ada yang biasanya kita yang IN Kalbar itu. Ya, oke sip. Semangat ya rekan-rekan ya, jangan down. Semangat. Pasti bisa. Saya optimis sekali ya, orang bisa, kita pasti harus bisa. Kita ini membawa nama Kalbar loh. Jadi pede, harus semangat, harus kuat. Niat kita juga bagus. Mudah-mudahan organisasi ini berjalan, membawa nama Kalbar baik gitu ya, bisa bekerja sama dengan organisasi lainnya. Nah, jadi itu saja mungkin hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini, meluangkan waktunya, yang sibuk semua. Terima kasih, alhamdulillah berjalan lancar. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.